itu ya dari acara kita. Lebih gebiarnya itu kenapa? Karena mungkin ini kan teman-teman ini sudah dikurung nih di rumah, tidak bisa berkegiatan, tidak bisa motor-motoran, tidak bisa menyalurkan hobinya, sehingga begitu kita bikin event kegiatan ini, Wingday ini berjalan, mudah-mudahan istilahnya teman-teman yang istilahnya di balik jerami pun yang tadinya sudah mungkin tidak itu pada keluar semuanya untuk menghadiri acara ini. 2 bulan gak manasin motor tuh. Itu olinya jadi tunggu eventnya dan ramaikan event Wingday-nya. Iya. Ini Wingday bakal diadakan di tahun ini. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Setia Hadi Spasi Kunto. Alhamdulillah sekarang gue udah bareng dengan Ketua HDCI Bandung yang fenomenal. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue panggilnya Kang Glenn karena namanya Kang Glenarto. Jadi ini Ketua HDCI Bandung. Sedikit pertanyaan nih Pak Ketua. HDCI Bandung nih sekarang anggotanya berapa banyak? Ya, untuk HDCI Bandung sendiri sekarang yang terdaftar anggotanya ada 1.300 lebih. 1.300. Tapi mungkin dengan segala kesibukan anggota yang ada saat ini, mungkin yang aktif setengahnya ya. Jadi memang HDCI Bandung ini untuk jumlah anggota dia lumayan banyak dibandingkan pengcap yang lain. Cuma mungkin karena kesibukan masing-masing anggota itu berbeda-beda, juga mungkin tidak bisa sehingga yang aktif mungkin cuma setengahnya. Yang aktif cuma setengahnya ya, cuman kegiatannya banyak banget ya. Nah, dengan kegiatan yang banyak itu Pak Ketua, dengan kesibukan Pak Ketua yang ada, apa nih tantangan dari menjadi ketua HDCI ini Pak Ketua? Jadi sebenarnya menjadi ketua HDCI itu di Bandung itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya tuh karena apa? Karena mungkin kita setiap event, setiap kegiatan itu kita per tahun itu kita punya beberapa event atau kegiatan yang kita laksanakan. Tapi tentunya untuk kita bisa melaksanakan itu tidak lepas dari peran teman-teman sendiri yang istilahnya ikut serta untuk membantu kesuksesan acara-acara atau event-event yang kita buat. Tapi tentunya di HDCI Bandung sendiri ini saya tidak sendiri. Jadi memang di HDCI itu memang sudah merupakan suatu organisasi hobi yang memang sudah terstruktur dengan sedemikian rupa, sedemikian baik, sehingga saya pun dibantu dengan 2 wakil ketua yang saat ini ada. Kemudian saya dibantu oleh sekretaris ataupun sekjen di HDCI Bandung. Kemudian ada juga kepala bidang yang membawahi bidang-bidang yang ada di dalam HDCI. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan itu kita mungkin bersinergi, kita saling membantu, kita saling berkoordinasi dan berkolaborasi, sehingga acara-acara yang kita adakan di HDCI Bandung ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi organisasi HDCI Bandung tuh dan pemimpinan Pak Glenarto ya Pak Ketua ini sangat solid nih. Jadi pengurus-pengurusnya sangat solid. Jadi memang setiap bikin event tuh selalu sukses. Alhamdulillah ya Pak Ketua. Alhamdulillah. Nah, kita menepis kesan arogan dari HDCI, dari Harley katanya. Anak Harley bukan hanya HDCI ya, orang yang pakai Harley itu katanya arogan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Ketua tuh gimana Pak? HDCI di pandangan masyarakat tuh kayak gimana? Ya, jadi untuk masalah arogansi memang kita teman-teman di Harley ini ya, di HDCI sebenarnya bukan cuma di HDCI saja ya. Mungkin moge atau motor besar Harley umumnya. Jadi pandangan masyarakat terhadap kita itu mungkin sedikit negatif atau mungkin kadang ada beberapa yang menyebut kita arogan. Sebenarnya di HDCI Bandung sendiri khususnya kita itu sudah tidak ada teman-teman yang di jalan itu
seminimal mungkin melakukan arogansi itu tidak ada. Jadi memang kita di HDCI Bandung untuk pertama kita melakukan registrasi, misalnya mereka ingin masuk HDCI Bandung, mereka itu kita bekali dengan istilahnya safety riding. Nah, kegiatan safety riding itu apa? Kegiatan safety riding itu adalah kegiatan di mana teman-teman yang istilahnya baru gabung di HDCI Bandung itu kita bekali dengan teknik-teknik mengendarai kendaraan Harley dengan benar, dengan baik. Tentunya kita bekali juga dengan etika riding yang baik dan benar. Nah, selain etika riding yang benar, kemudian teknik-teknik berkendara di jalan yang benar yang kita bekali untuk teman-teman anggota baru itu, kita membekali juga nih mereka nih dengan istilahnya kemarin itu untuk rescue-nya, sehingga rescue-nya itu kita bekerja sama dengan pihak BNPB, bagaimana kita membekali teman-teman di jalan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya mungkin kecelakaan, apakah kita mungkin lagi sedang kongko, tiba-tiba ada teman kita yang sakit dan lain sebagainya, kita bisa memberikan pertolongan pertama pada korban sehingga kita harapkan korban tersebut dapat terselamatkan. Ada beberapa hal yang kita alami selama ini, beberapa kita mengalami kejadian. Ada beberapa teman kita di saat event, mungkin bukan sedang berkendaraan bermotor ya, mungkin mungkin dalam istirahat, kena serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tidak dibekali dengan kegiatan rescue tersebut atau pertolongan pertama untuk hal-hal tersebut, kita menjadi panik. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian itu kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk kita bisa diberi pembekalan agar hal-hal tersebut kita bisa antisipasi. Paling tidak kita bisa memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus tertentu. Mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi sudah terstruktur banget sama sudah sangat sistematis ya organisasi, karena organisasi yang besar HDCI ini. Apalagi sekarang pemimpinnya Kang Glenn, jadi lebih solid lagi gitu. Nah, dari beberapa event kan selalu sukses ya kalau HDCI itu. Nah, sekarang tuh ada event yang lagi ditunda nih. Eventnya Wingday ya, begitu ya. Nah, ini Wingday ini ada bocoran nggak nih? Kapan mau dilaksanakan? Terus gimana ini kondisinya? Karena banyak teman-teman yang nanya gimana nih masalah Wingday ini. Iya. Gitu. Nah, itu gimana Pak Ketua? Nah, ini pas ya, kebetulan pas pertanyaannya Wingday ini memang pas banget ini. Jadi memang saya dari Pemkab Bandung, Ketua HDCI Bandung, kepada seluruh teman-teman para bikers senusantara, para penggadang motor Harley, penghobi motor Harley, saya dari Pemkab Bandung mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang event Wingday ini event yang memang ini 5 tahun sekali kita adakan ini, yang kemarin sudah sangat ramai, bukan cuma saja pesertanya dari Indonesia tapi juga ada beberapa peserta dari mancanegara yang sudah siap hadir untuk meramaikan acara Wingday ini, harus tertunda karena adanya wabah corona di Indonesia. Mungkin wabah corona atau yang kita kenal dengan virus COVID-19 ini bukan cuma ada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga dengan adanya wabah tersebut, dengan berat hati, apalagi ini adalah himbauan pemerintah, kita mengikuti instruksi dari pemerintah bahwa kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kegiatan Wingday yang tadinya harusnya dilaksanakan di bulan April akan kita tunda sampai kondisinya kondusif dan siap kita laksanakan, tentunya dengan izin dari pemerintah. Ya, kita berharap bahwa virus wabah corona ini ya, COVID-19 ini dapat selesai di bulan-bulan Mei, Juni atau Juli, sehingga kita optimis apabila di bulan Juli ini misalnya dari pemerintah sudah memberikan mulai kelonggaran-kelonggaran, kita berharap tahun ini kita juga bisa mengadakan event Wingday tersebut. Tentunya event Wingday ini kita adakan
harus melalui izin dari pemerintahan, pihak kepolisian, dan pihak-pihak terkait, sehingga tidak ada di kemudian hari ekses-ekses negatif yang istilahnya akan terjadi karena diselenggarakannya acara ini. Dan saya yakin mungkin dengan kesabaran teman-teman para bikers Nusantara nih yang tadinya sudah siap menghadiri acara Wingday yang akan kita adakan akan lebih meriah, akan lebih sukses, akan lebih gebiar. Jadi ya luar biasa ya. Jadi Wingday itu insya Allah mudah-mudahan di tahun ini bakal dilaksanakan. Insya Allah. Selama COVID Corona ini beres gitu ya. Mudah-mudahan itu harapan dari kita buat teman-teman yang menunggu adanya Wingday ini, harap bersabar. Kita pasti laksanakan dengan lebih meriah, lebih keren ya, begitu ya dari acara kita. Lebih gebiarnya itu kenapa? Karena mungkin ini kan teman-teman ini sudah dikurung nih di rumah, tidak bisa berkegiatan, tidak bisa motor-motoran, tidak bisa menyalurkan hobinya, sehingga begitu kita bikin event kegiatan ini, Wingday ini berjalan, mudah-mudahan istilahnya teman-teman yang istilahnya di balik jerami pun yang tadinya sudah mungkin tidak itu pada keluar semuanya untuk menghadiri acara ini. 2 bulan gak manasin motor tuh itu olinya jadi stempet. Tunggu eventnya dan ramaikan event Wingday-nya. Nah, ini Wingday bakal diadakan di tahun ini. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selain itu tadi HDC itu punya anak yatim ya. Anak yatim itu ada berapa banyak tuh? Oh iya. Jadi memang untuk teman-teman para pemirsa, para YouTuber semuanya mungkin yang belum mengetahui HDCI Bandung, sekilas bahwa HDCI Bandung ini selain terkenal dengan mungkin dalam event-event yang kita adakan, kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang memang kita laksanakan secara rutin, secara konsisten juga kita laksanakan setiap saat. Nah, di HDCI Bandung ini kita mempunyai rumah singgah, di mana rumah singgah ini dibangun atas hasil dari sumbangan seluruh teman-teman HDCI Bandung yang ada, sehingga kita dapat membangun rumah singgah ini 2 lantai dan menampung saat ini anak asuh sebanyak 42 orang. Nah, anak asuh 42 orang ini itu terdiri dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan sampai ada yang sekarang ini sudah mau lulus kedokteran 2 orang. Mereka sudah jadi koas. Nah, alhamdulillah lah itu kita santuni setiap bulannya sehingga mereka lulus SMA maupun perkuliahannya. Itu dananya semua dari anggota HDCI ya. Dari anggota HDCI. Ini luar biasa nih. Ya. Ternyata yang image yang arogan gitu ya, kumisan kayak gue ini nggak gitu aja, tatoan nggak gitu loh. Jadi HDCI Bandung punya rumah singgah di daerah mana sih pokoknya tuh? Rumah singgah kita di Bojongkoneng. Dan semua anak yatim itu tidur disantuni, tidur di situ, semua kebutuhannya dicukupi di situ oleh dana dari anggota-anggota HDCI Bandung ya. Jadi luar biasa. Jadi maaf ya, nggak arogan loh gitu. Jadi dan ada pembangunan ada kegiatan sosial lainnya ya. Jadi selain kita mempunyai rumah singgah dan kita mempunyai juga anak asuh yang memang setiap saat rutin kita santuni, kita di HDCI Bandung ini juga kita mempunyai kegiatan-kegiatan lain seperti kita membangun sarana-sarana tempat-tempat ibadah, misalnya masjid dan lain sebagainya. Ada beberapa sarana ibadah besar yang memang juga sudah kita laksanakan pembangunannya dan sudah selesai dan diresmikan juga oleh mungkin Bapak Kapolda, mungkin Bapak Wali Kota dan Gubernur dan lain sebagainya. Selain itu, di HDCI Bandung sendiri kita mempunyai unit-unit sosial yang dimana unit sosial ini akan terjun apabila kemarin misalnya ada kegiatan ada kejadian banjir, kemudian ada kejadian-kejadian bencana alam lainnya, kita dari teman-teman HDCI Bandung tentunya kita merasa prihatin ya, kita merasa juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang mempunyai wilayah yang terdampak oleh bencana-bencana tersebut,
sehingga kita mengumpulkan bantuan-bantuan sosial tentunya dari teman-teman HDCI Bandung yang kita salurkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan jadi dari bencana alam tersebut. Bencana alam ya. Jadi kegiatannya sosialnya tuh banyak tuh. Jadi ada santunan anak yatim, terus pembangunan tempat ibadah, terus bansos ya, bantuan sosial, bencana alam. Yang kemarin baru itu penyaluran APD ya. Yang saya lihat betul. Dari kegiatan HDCI Bandung tuh pembagian APD sama sembako ya? Pembagian sembako. Jadi memang di saat seperti ini, di mana mungkin beberapa rumah sakit awal itu kan waktu kejadian COVID itu mereka sangat kekurangan dengan APD yang ada, sehingga kami berinisiatif di HDCI Bandung itu, teman-teman semua anggota HDCI Bandung itu kita menyumbang APD di beberapa rumah sakit. Seperti kemarin kita di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian di Rotin Sulu, kemudian di MNC yang di Padalarang, kemudian di Bakelkes itu kita sumbang APD, kemudian kita juga menyumbang masker dan hand sanitizer di beberapa puskesmas. Kemudian kita juga memberikan sembako yang kita rasakan masyarakat sekarang ini terdampak karena COVID-19. Seperti mungkin kita lihat kemarin dengan diadakannya mungkin pembatasan ya PSBB. Sehingga masyarakat umum tidak banyak keluar, sehingga terdampak kepada misalnya teman-teman ojol, teman-teman taksi dan lain sebagainya. Itu kita berikan sembako-sembako kepada mereka. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan sama HDCI. Yang paling sedikit agak miris tuh Wing Day doang ya. Wing Day rada ditunda, itu doang. Nah, agak sedikit privacy nih pertanyaannya. Dari berbagai banyak motor nih, saya lihat ada 30 motor deh. Ini motor mana yang paling pakai tusukan nih? Sebenarnya motor karena hobi ya, jadi masing-masing tuh mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi ini kan memang ada misalnya beberapa, misalnya ada ultra. Kalau ultra itu dipakai misalnya di saat kita ngebonceng. Nah itu memang ultra itu memang nyaman ya, karena memang untuk touring, tapi untuk boncengnya bonceng istri ya. Bonceng istri. Ada yang lain kan? Atau mungkin bonceng teman. Gitu kan. Nah ada juga yang misalnya mungkin nyaman kita pakai sendiri, misalnya kita pakai road glide, kita pakai road king dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya juga ada senang adventure juga, sehingga kalau di saat-saat adventure begitu, misalnya ke gunung dan lain sebagainya di jalur-jalur agak ekstrim itu, saya pakai motor lain juga. Wih, BMW-nya ada 3, BMW HGS 1200. Nah, terus ya dari ketua DCI ini kita tadi udah dapat sharing ya. Terus kesukaan motornya semua suka ternyata. yang dibonceng ya yang ngebonceng dan yang sendirian gitu. Nah, untuk teman-teman nih dalam kondisi PSBB seperti ini, kan mereka juga udah pengen pada riding ya, pengen ngegas gitu, pengen manasin motor. Dari Pak Ketua HDCI Bandung nih saran-sarannya buat teman-teman apa nih biar dapat pencerahan gitu teman-teman. Jadi himbauan saya kepada seluruh teman-teman HDCI Bandung, juga kepada seluruh bikers yang ada se-Indonesia, sesuai dengan keputusan pemerintah maupun kalau saya ya di Bandung ini sesuai dengan keputusan dari ketum kami HDCI Pusat, bahwa kita teman-teman harus bisa menahan diri. Kita sukseskan program pemerintah ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan berdiam diri di rumah. Jadi sehingga semaksimal mungkin teman-teman kita bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan touring sementara waktu. Kalau misalnya kita memang berkeinginan untuk touring, kita sudah tidak tahan dengan istilahnya ngegas dan lain sebagainya, kita coba tips yang berikut ini.
kita panaskan motor, kita cukup dengan mendengarkan suara motor itu kita nikmati. Sehingga mudah-mudahan itu memang bukan touring ya, memang itu berbeda ya, tapi paling tidak bisa mengobati rindu suaranya. Kalau Harley itu kan khas gitu ya, ada sesuatu hal yang istilahnya masih bisa kita dengar dari suaranya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita jadikan motor itu sendiri menjadi suatu aktivitas, karena hobi kita adalah ngegas, hobi kita adalah di motor. Motor itu kita jadikan suatu aktivitas di mana motor itu kita rawat sendiri, kita lap sendiri, kita mungkin istilahnya dengan variasi-variasi atau mungkin kita mengkilatkan dan lain sebagainya, sehingga kita buat hari-hari itu tidak boring ya, tidak bosan. Jadi kita ada kegiatan positif lah ya. Kegiatan walaupun kita cuma ngelap. Ya, meskipun cuma ngelap. Ngelapin motor gitu. Jadi nggak usah dipanasin. Yaitu himbauan dari Pak Ketua ADC Bandung. Nah, untuk agenda di Ramadan ini ada apa lagi nih buat apa ada yang mau disampaikan buat teman-teman bikers di Ramadan ini? Untuk teman-teman bikers lah ya, apa yang jadi sebenarnya dengan adanya virus ini ya, wabah virus corona COVID-19 ini sebenarnya juga salah satu mungkin Allah sayang pada kita. Bagaimana kita harus mengingat kembali bahwa apapun itu sekarang itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hal-hal yang sementara lalu mungkin sempat kita lupakan dengan kegiatan-kegiatan kita, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan adanya PSBB ini kita bisa lebih meningkatkan kegiatan keagamaan kita, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Nah, itu harus benar-benar kita nikmati. Bagaimana kita menyikapi permasalahan ini bukan dengan sesuatu yang negatif, tapi dengan sesuatu yang positif. Bagaimana sekarang kita bisa lebih dekat kepada keluarga. Bagaimana kita sekarang bisa lebih mendekatkan diri secara khusyuk kepada Allah, kepada Sang Pencipta dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Tentunya ini membuat kita merasa lebih khusyuk, lebih nikmat, merasa lebih sesuatu hal yang berbeda, dimana kalau kita dulu beribadah itu kan dengan tidak adanya wabah ini, kita beribadah mungkin cuma sekedar beribadah, kemudian kita kembali aktif dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya wabah ini, bagaimana kita bisa mengingat kembali bahwa kita itu sebagai makhluk ciptaan Allah itu tidak ada apa-apanya apabila tidak ada bantuan dari Sang Pencipta. Sehingga saya memohon kepada semua teman-teman yang ada, yuk mari kita kembalikan lagi fitrah kita sebagai manusia. Kita mengingat bahwa kita manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya lebih untuk dalam Ramadan ini lebih mendekatkan diri sama Allah, bagi yang muslim untuk lebih giat lagi beribadah karena sekarang kondisinya lagi banyak musibah. Jadi kata Pak Ketua ADC Bandung, dekatkan diri pada Allah, banyak lakukan ibadah ya. Dan satu lagi mungkin yang penting, meskipun kita sekarang ini tidak sebebas seperti biasanya, tetap jangan lupakan masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Dengan kita bersedekah, kita memberikan sesuatu kontribusi kepada masyarakat yang tidak mampu, tentunya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu bisa berbagai macam caranya. Apakah kita bisa melakukan sekarang banyak donasi-donasi mungkin di medsos-medsos itu dengan pembagian takjil, pembagian misalnya dengan makan atau buka puasa bersama dengan cara menyalurkan dana donasi kita kepada pihak-pihak tertentu, atau mungkin kita bisa menyalurkannya sendiri. Tentunya apabila kita menyalurkannya sendiri, tetap kita harus menjaga apa yang diinstruksikan pemerintah, yaitu kita harus menjaga jarak, tentunya kita harus memakai masker, kita harus memakai sarung tangan, dan jangan lupa setiap habis kegiatan kita harus selalu
sering mencuci tangan atau mempergunakan hand sanitizer sehingga mudah-mudahan kita bisa tetap sehat selalu. Keep healthy ya. Keep healthy. Don't panic. Jadi ya gitu aja Pak Ketua, atau ada teman lain? Nggak ada ya. Jadi ya gitu aja video dari kita hari ini. Alhamdulillah gue bisa ngobrol bareng Ketua HDCI Bandung. Ini suatu kehormatan buat gue. Terima kasih, saya juga nih suatu kehormatan dikunjungi sama Bro Kunto ya. Sekarang nih YouTuber yang istilahnya sedang naik daun nih. Mudah-mudahan kita doakan semakin melejit. Amin. Makasih banyak Pak Ketua. Jadi sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers, salam kompak dari HDCI Bandung. HDCI, baik.